di universitas. Kalau harta keluargamu bernilai jutaan yuan, maka kamu akan menjadi pusat perhatian seperti bulan dikelilingi bintang. Harta keluarga puluh juta. Cewek-cewek cantik akan mendekatimu sendiri. Wah, pacar Xiao ini kaya banget ya. Aku iri deh. Nggak kayak si Suye yang miskin itu. Nggak punya uang, tapi mau naksir bunga kampus. Sedangkan orang kayak aku, yang hartanya ratusan juta, malah biasa-biasa saja, nggak ada yang tahu aku kaya. Soalnya bajunya custom made, nggak ada mereknya sama sekali. Harta triliunan. Ya, sederhana begini adanya. Nah, bisnis buah keluarga kita lagi bagus. Aku kirim 1.000 yuan buat jajanmu. Makasih. Ya. No, keluar ya cuan udah su. Jualan gua ternyata setiap hari ngomong dirinya anak orang kaya. Ngakak banget. Hari ini dapat transfer 1.000 yuan. Ini artinya punya duit lagi. Iya kan? Sekarang mau beliin hadiah buat bunga kampus QC. Apalagi nih? Tuan muda, Hotel Bintang 5. Sudah disewa penuh. Anda bisa datang kapan saja. Begitu kencan hari ini selesai, kekayaanku yang ratusan juta bakal ketahuan. Kamu nggak angkat teleponnya, nggak takut dia curiga? Iya kan bego. Terakhir kali aku kencan sama dia, setengah jalan aku ketemuan kamu. Aku bohong bilang, selagi datang bulan, dia percaya aja. Malah beliin aku. Bubur sarang burung walet. Kalau gitu, di hatimu, aku lebih penting darinya. Pasti dong. Aku udah muak sama dia. Anak pedagang buah pinggir jalan, setiap hari di depanku. Sok jadi anak orang kaya. Nggak kayak Kak Hao kamu. Kaya, tapi rendah hati. Kak Hao. Cici, hari ini hari jadi 100 hari kita. Kenapa kamu lakukan ini? Suye, Jawab aku. Kenapa? karena kamu sudah tahu, aku jujur saja. Jangan salahkan aku. Kamu juga jangan halangi aku mengejar hidup yang lebih baik. Kalau menyalahin, salahkan dirimu yang nggak mampu. Orang tuamu nggak punya kemampuan. Keluargamu cuma pedagang buah. Mana mungkin punya uang? Kamu nggak bisa kasih hidup yang kuinginkan. Tapi Kak Hao bisa. Kamu tidak bisa memberikannya padaku. Hidup yang kuinginkan. Tapi Hao bisa. Kamu memang orang-orang cari agensi. Sudah aku katakan padamu. Aku punya kekayaan miliaran. Bahkan aku sudah membooking seluruh hotel bintang 5 Plum Blossom. Untuk hari jadi kita. Kukup. Suye. Sampai kapan kau akan berpura-pura? Kalau miskin aku saja. Jika kau berpura-pura kaya padahal tak punya uang. Benar-benar memuakkan. Apa aku tidak salah dengar? Apa kau tahu? Membooking seluruh hotel Plum Blossom butuh berapa banyak uang? Kalau tidak tahu, bisa aku kasih tahu. Ayahmu jualan buah seumur hidupnya. Juga tidak akan mendapatkannya. Sepertinya kau terlalu terpancing oleh Ratu Kampus QC sampai mulai berfantasi. Sebenarnya, melihatmu sudah cukup menyedihkan. Aku tak ingin menghancurkanmu lagi. Tapi, kau tidak tahu diri. Dengar dari QC, bahkan kakinya pun tak pernah kau sentuh. Aku yang menyentuhnya untukmu. Sangat halus. Hauga, jahat sekali kamu. Mengapa kau memancingnya seperti itu? Kuharap kalian berdua jangan menyesal nanti. Suye, siang bolong masih belum sadar. Masih bermimpi. Manusia itu harus punya kesadaran diri. Ratu Kampus seperti QC, mana mungkin bisa kau jamah? Hanya tuan muda sudah dari keluarga kami yang pantas. Suye, aku tak akan pernah menyesal. Lupakan saja niatmu ini. Jangan ganggu aku lagi. Kalau tidak, Hauge tidak akan membiarkanmu. Setiap hari membual di depanku tentang dirimu sebagai miliarder. Kalau memang semiskaya itu, mana mobil mewahmu? Benar juga, pangeran berharta triliunan. Mengapa tak punya satu pun mobil mewah bernilai jutaan? Mobil mewah jutaan memang kupunya. Dan sudah tiba. Suye, perhatikan baik-baik. Ini baru orang kaya sejati. Nomor platnya. Sangat keren. Ibu. Ibu. Bu, kenapa ibu datang sini? Anakku, kenapa kamu menyewa hotel yang begitu sederhana ini? Keluarga kita punya begitu banyak hotel. Mana ada satupun yang tidak lebih bagus dari ini? Dia tidak berkata jujur kan? Dia benar-benar menyewa hotel Plum Blossom. Secara penuh. Menyewa penuh butuh biaya jutaan. Oh iya, mana menantuku? Cepat perlihatkan pada ibu.
Biasa saja. Ya, Memang biasa. Lagi pula kelakuannya buruk. Aku sudah putus dengannya. bagus. Sudah kuduga, selera anak kami tidak mungkin seburuk itu. Nanti ibu akan perkenalkan beberapa selebritas papan atas dulu. Bu, Oh ya, tunggu ibu sebentar. Ini baju yang didesain khusus untukmu oleh Master Givenchy sendiri. Cuaca mulai dingin, harus pakai baju lebih tebal ya. iya Bu, aku tahu. Kalau begitu, ibu pergi dulu. Kalau ada masalah, harus telepon ibu, ya. Ya dah. Suye, itu benar ibumu? Bukannya keluargamu berjualan buah? Dari mana kamu dapat mobil mewah itu? Bukankah keluargamu penjual buah? Dari mana datangnya mobil mewah itu? Sayang, kamu percaya ini? Suye, kenapa baru dicampakkan? Langsung cari aktor buat sandiwara? Banyak cari satu? Aktris 20-an tahun. Buat mainin cimbok? Kamu anggap kami bodoh, ya? Iya kan? Kakak, aku tadi mau bilang. Kalau mau nyewa pemain, masa nggak cari yang aktingnya meyakinkan? Yang tadi paling-paling 28. Mana mungkin ibunya? Ayahmu kan cuma penjual buah. Demi gengsi, sampai habiskan uang segini buat bayar aktor, sewa mobil lagi. Wah, Suye, sampai segitunya pengen pamer. Saking pengennya sok jadi orang kaya. Sekeras apapun kamu bersandiwara, ayahmu tetap penjual buah. Suye, kamu sampai sekarang nggak sadar. Beda dirimu sama kakak Hao. Iya kan? Aku yang kasih tahu. Tahukah kamu kakak Hao naik mobil apa? Sini, aku tunjukkan. Mobil Ford edisi terbatas di Indonesia, fotonya ada di media sosialnya. Nggak sampai 10, salah satunya punya kakak Hao. Harganya ratusan juta. Nah, bukan lebar-lebar matamu. Orang sepertimu seumur hidup, nggak bakal kebagian naik. Beneran, Kak Hao? Keren banget, Kak. Ajak aku jalan dong. Gampang. Ini asli ya, Kak Hao. Keren banget sih. Suye, kali ini, ngerti kan beda kita? Ini cuma hadiah dari orang tuaku. Buat ulang tahun, buatmu seumur hidup jualan buah, tetap nggak bakal mampu beli. Ini kan mobilku. Bukankah ini mobilku? Ah, Bang Hao, lihat dia. Masih pura-pura, lihatlah dirimu. Dengan sikap kampunganmu itu. Mobil mewah seperti ini, kau seumur hidup belum pernah melihatnya kan? Lihat Suye, inilah kemampuan Bang Hao. Benar-benar tak tahu diri, tak tahu kemampuan sendiri. Kau harus berterima kasih pada Bang Hao. Kalau tidak, seumur hidupmu tak akan ada kesempatan untuk melihat mobil mewah seperti ini. Bang Hao, nanti mobilmu. Bisakah kau izinkan aku mencobanya? Mudah saja. Nanti ku bawa keluar untuk kalian mencoba sepuasnya. Bukankah ini basis kebun buah keluargaku? Suye, sampai kapan lagi kau akan berpura-pura? Ini, sikapmu ini, sungguh memuakkan. Tuan Muda, foto ini memang foto dari basis kami. Untuk promosi Agustus, saat ini belum dirilis ke publik. Mengapa Suhao punya foto yang belum dirilis? Bantu periksa. Suhao, yang sekamar denganku. Aku curiga dia bermasalah. Oh, rupanya kau memakainya untuk pamer. Sudahlah, Suye, mengingat kamu begitu miskin, aku kasih kamu satu kesempatan cari uang. Besok, sekolah kita akan mengadakan pertama kalinya kompetisi bisnis kreatif Piala Bintang baru. Hadiah uangnya sampai 500 juta loh. Bagi kamu ini bukan jumlah kecil. Bisa dapat atau tidak, itu tergantung kemampuanmu. Kak Hao, jangan ganggu dia lagi. Suye, jangan-jangan dengar hadiah 500 juta, langsung tertarik ya. Itu butuh modal awal. Kompetisi ini nantinya akan menilai kreativitas dan keuntungan. Tak punya uang, mau bisnis apa? Dia bisa jual kios buah keluarganya. Kenapa? Jangan-jangan kamu takut? Jangan takut, Suye. Kamu harus percaya. Di dunia ini ada keajaiban. Bagaimana kalau kamu menang? Tapi, kamu harus dapatkan dulu surat undangan dari mentor. Dia sih, mungkin tahap ini saja. Tak bisa lewati. Saatnya kalian tahu identitas asliku. Kompetisi bisnis. Akan diikuti. Boleh juga, Suye. Ayo kita taruhan. Setuju? Kita bertaruh soal kompetisi ini. Yang kalah harus di depan seluruh sekolah, berlutut minta maaf, lalu keluar dari sekolah. Berani? Apa takutnya? Kak Hao, dia tidak benar-benar merasa bisa menang kan? Kalau dia bisa kalahkan kamu, aku akan di depan seluruh guru dan murid. Berlutut padamu dan menjilatmu. Oke? Dengarkan, Suye,
Ini mungkin satu-satunya kesempatan seumur hidupmu membuat si Dewi pujaanmu. Menjilat, pastikan kamu hargai baik-baik. Baiklah. Ingat kata-kata kalian hari ini. Kita lihat saja nanti. Pak Sun, saya ingin ikut kegiatan kewirausahaan. Tolong tuliskan surat rekomendasi untuk saya. Kegiatan kewirausahaan. Kamu ini. Jangan marah kalau saya bicara terlalu belak-belakan. Suye, kegiatan ini sama sekali tidak cocok untukmu. Kewirausahaan mahasiswa ini, bicara itu mudah. Tapi semuanya butuh modal. Kamu punya modal? Banyak sih tidak. Uang saku beberapa miliar masih ada. Saya juga tidak berniat membesarkannya. Cukup kerjakan proyek kecil saja. Tolong Pak Sun, tuliskan surat rekomendasi untuk saya. Beberapa miliar, uang saku, proyek kecil. Kenapa? Apa tidak cukup? Cukup. Ini lebih dari cukup. Hanya saja, Suye. Kamu ini kok bisa sangat sombong. Kamu pikir kamu anak orang paling kaya? Baru semester 1 sudah sombong begini. Nanti saat masuk masyarakat, kamu bisa celaka, tahu? Pak, saya tidak berbohong. Sudah. Jangan kira urusanmu saya tidak tahu. Jujur saya katakan. Semua guru sudah dengar. Kalau tak punya kemampuan, jadilah tenang. Miskin, kelakuan pun buruk. Saya sungguh tidak tahu bagaimana orang tua mendidikmu. Kelakuan saya kenapa? Mau saya tunjukkan? Saldo saya? Boleh. Kalau bisa tunjukkan beberapa miliar, saya rela berlutut untukmu. Jangan menghalangi. Guru, ini mayor podcast. Bisa tolong tuliskan surat rekomendasi untuk saya? Saya ingin ikut kompetisi kewirausahaan. Rekomendasi mentor bisa memberi poin tambahan. Bisa. Ini masalah apa? Ini kan cuma urusan surat. Ini. Perlu versi digitalnya juga kan? Tidak perlu. Terima kasih, Guru. Suye, kamu tak punya modal awal. Juga tak punya rekomendasi mentor. Bandingkan apa dengan saya? Kamu gagal sebagai pribadi. Hidup apa gunanya? Guru Sun, Anda tadi bilang moral saya buruk. Perkataan Suhao tadi, Anda juga dengar. Bagaimana pendapat Anda? Suye, satu orang merendahkanmu, mungkin itu masalah mereka. Tapi begitu banyak orang menghinamu, apa tidaknya kau introspeksi diri? Kenapa Suhao tidak menyasar orang lain, hanya fokus padamu? Saya lihat dia dengan yang lain. Akur-akur say. Ternyata begitu pemikiran Anda, Guru. Saya paham. Anda masih bisa bersikap seperti ini. Bicara kepada saya. Suye, apa maksudmu? Karena kamu selalu begini, orang lain jadi jengah. Ku peringatkan kamu. Tuan Muda, perihal data pribadi Suhao sudah saya kirim ke Anda. Dia punya hubungan mendalam dengan Anda. Dia adalah penerima bantuan Yayasan Amal yang didirikan atas nama Anda oleh Direktur Utama. Yayasan Amal yang didirikan penerima bantuan khusus menolong mereka yang anak dari keluarga kurang mampu. Suhao adalah penerima bantuan utama. Jadi uang sakunya setiap bulan lebih besar daripada siswa lain. Ayah, Anda mungkin tak pernah menyangka. Suhao malah menggunakan uang bantuan kami untuknya. Untuk berpesta di sekolah, mempermainkan perempuan yang bersenang-senang, bahkan berani menggangguku. Suhao, oh Suhao, akan kubinasakan kau selamanya. Hentikan segera semua bantuan untuknya. Baik, Tuan Muda. Nak, uang sakunya habis lagi ya? Usaha buah kita cukup menguntungkan. Nanti ayah kirimkan lagi. Ayah, aku ingin ikut kegiatan wirausaha. Proyeknya sudah kurencanakan, tapi butuh dana besar. Dan beberapa eksekutif operasi modal. Boleh nak. Ayah senang mendengar kamu mulai dari wirausaha. Kuhitung tadi, harus ke keluarga kita. Totalnya lebih dari 90 miliar. Cukup, kalau kurang, akan kujual beberapa tanah dan beberapa gedung. Keluarga kita kaya raya. Sekarang juga ayah transfer. Ayah, tidak perlu sebanyak itu. 100 miliar saja sudah cukup. 100 miliar. Bukankah itu terlalu sedikit?
Keluarga kita punya banyak uang. Ini cuma kompetisi bisnis sekolah. Sudah cukup. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mentransfernya sekarang. Aku beritahu kalian ya, bentuk tubuh Kyuchi itu, kakinya benar-benar sempurna. Pasti yang paling mantap, yang pernah ku coba. Dan kalian tahu, yang paling heboh apa itu? Apa? Katakan! Katakan! Cepat, katakan. Yang paling heboh adalah, Kuchi bilang padaku, dia belum pernah memberikan yang pertama kali. Bukankah mereka sudah pacaran sejak lama? Ku dengar sejak awal semester, mereka sudah bersama. Mereka belum berhubungan? Masih tidak mengerti? Mungkin dia tidak bisa. Dia lemah. Sudahlah. Kuchi sama sekali tidak suka padanya. Wajah Kyuchi sangat polos. Bentuk tubuhnya yang kecil Sangat menggoda. Bagaimana mungkin dia menyukai penjual buah? Itu benar. Sudahlah. Aku beritahu satu hal lagi. Aku telah resmi mendapatkan investasi dari grup Chungxiang. Proyek bisnisku segera akan dimulai. Hebat, Kakak Hao. Benar-benar hebat. Ini Perusahaan keluargaku, bukankah sudah menghentikan semua bantuan untuknya? Bagaimana mungkin masih menginvestasikan bisnisnya? Bukan, Suye. Apa yang kau lihat? Kenapa kira aku cari hak istimewa? Ya? Aduh, Ayahku pemilik grup Chungxiang. Sumber daya keluarga sendiri saja tak kugunakan. Aku tak sepertimu. Jadi cowok ganteng. Tunggu. Ayahmu itu, pemilik grup Chungxiang, yang itu, pemilik basis kebun buah terbesar di negeri ini. Kakak Hao, kalau ada rezeki begini nanti, ajak kami berdua dong. Kalian berdua tenang saja. Tak akan kutinggalkan kalian. Suye, kalau sejak semester mulai kau selalu bersikap jujur, aku tak akan menghitung orang. Seperti kau yang rendahan. Tapi, kau memaksa pura-pura? Itu salahmu sendiri. Aku yang pura-pura atau kau? Pemilik Chungxiang sepertinya Marga Su, kan? Kok jadi ayahmu? Kau tahu apa? Di permukaan, pemilik Chungxiang memang bermargasu. Tapi ayahku memegang saham lebih dari 30%. Dialah pemegang saham terbesar. Dia hanya rendah hati dan tak memberitahu orang saja, sedikit yang tahu. Kalau tak paham, diam saja. Shu Hao, lihat wujud serigala dan rubahmu ini lugu sekali. Tapi, ini baru permulaan. Hello. Begini, aku siswa yang dapat bantuan grup kita. Namaku Shu Hao. Mau tanya, kenapa kartu bankku dibekukan? Lupa memberitahumu. Mulai hari ini, grup kami menghentikan bantuan untukmu. Tidak, bukan. Mengapa? Keluargaku juga tidak punya uang. Kalian kan sudah tahu. Tanpa kalian, bagaimana aku bisa hidup? Aku mohon padamu, beri aku kesempatan lagi. Atau, aku salah di mana? Aku akan berubah. Tidak bisakah? Halo? Kak Hao sudah pulang? Ada apa? Kak Hao, ayo pergi. Mari minum-minum. Tidak, aku sedang sibuk memulai bisnis. Tidak ada waktu. Kalian berdua saja yang pergi. Aku juga tidak lapar. Kak Hao, ada masalah apa? Kamu bisa langsung bicara pada kami. Katakan saja. Begini, nilai akademik semester ini jelek. Kartu bankku dibekukan oleh orang tuaku. Masih berpura-pura? Oh, masalah ini. Kukira masalah besar. Iya benar. Lihat saja Suya itu. Tidak punya apa-apa. Dia miskin sekali. Bukannya dia tetap hidup dengan baik? Benar. Dia bahkan hidup dengan gembira. Begini saja. Kalau tidak, kami berdua akan meminjamkan uang padamu. Setelah kamu melewati masa sulit, bicaralah baik-baik dengan keluargamu. Bukankah ini solusinya? Kalian berdua benar-benar mau meminjamkan uang padaku? Bisa meminjamkan uang pada putra tertua grup Chungxiang, itu adalah kehormatan bagi kami. Kak Hao, uang saku bulan ini hanya sekitar 3.000 yuan. Akan aku transfer semuanya padamu.
Kakao, aku dapat 8.000 lebih dari kerja paruh waktu. Semuanya akan kukirim padamu. Kamu pakai dulu. Kalian berdua tenang saja. Ayah ibuku sangat memanjakanku. Asal aku berunding baik-baik, tidak butuh beberapa hari, kartu bank akan dibuka untukku. Nanti. Tidak hanya akan mengembalikan uang kalian, tapi juga memberimu bunga. Boleh. Boleh sekali. Kakao. Ayo minum. Ayo. Minum-minum. Halo nak, ayah masih ada urusan yang belum selesai di sini. Tapi aku sudah menyuruh sekretaris Yang untuk mewakiliku datang. Dia akan segera tiba. Baik. Kedai teh susu viral, modal kecil, untung besar. Ini adalah proyek bisnis. Terima kasih semuanya. Memang pantas disebut kakak Hao. Orang yang dibesarkan keluarga besar memang beda. Presentasinya bagus sekali. Langsung terjun ke bisnis fisik. Tuan Muda Su, coba beri komentar dong. Iya, Tuan Su. Bukankah kau juga anak orang kaya? Pasti pahamlah. Ayo, beri tanggapan. Kedai teh susu ratusan juta. Disebut bisnis juga. Kau putra mahkota grup Chung Siang. Cuma segini skalanya. Dasar tidak ngerti. Ayahku memang kaya, tapi untuk lomba bisnis sekolah, keluarin duit banyak kan percuma. Sejak kecil ayahku bilang, harus rendah hati. Kau gak paham, Suye? Kakak Hao, ngapain diributin? Dia cuma anak pedagang buah. Ngerti apa soal bisnis? Nggak layak ngangkat sepatumu. Sayangku memang paling ngerti aku. Nanti ulang tahunmu akan kuberi kompensasi spesial. Banyak orang nih. Tuan Muda Su, coba ceritakan. Proyekmu dong. Selanjutnya, persilakan peserta berikutnya. Suye. Dia bawa foto hotel. Buat apa? Wah, mewah sekali. Proyek bisnisku adalah membangun satu-satunya hotel bintang 7 di dunia. Di kawasan CBD, pusat kota Su, biayanya 10 miliar. Apa? Apa? Suye, apa kamu datang untuk bercanda? 100 miliar. Kamu benar-benar berani mengatakannya. Masih di kota Su, membangun di kawasan CBD. Itu kan tanah grup Chung Siang kami. Kenapa? Kamu pikir kamu sama seperti aku, putra mahkota grup Chung Siang? Tamat, jawabanmu benar? Benar juga. Suye, kamu memang belum sadar. Kamu masih bermimpi, mimpi indah jadi anak orang kaya. Ku beritahumu, ini adalah kompetisi bisnis, bukan tempatmu untuk membual. Tak punya kemampuan, minggirlah dari sana. Anak muda harus realistis. Jangan membual. Apa yang kukatakan semuanya benar? Cukup. Guru, saya rasa perilaku Suye telah sangat memengaruhi reputasi sekolah kami. Saya minta agar dia dikeluarkan. Benar. Keluarkan dia! Suye, sekarang atas nama sekolah, saya juara resmi mengeluar kamu. Kamu lihat, ini adalah akibat dari pura-puramu. Tak punya uang. Jangan ikut-ikutan pamer. Sekarang keluar dari sini. Siapa, Brak? Grup Chung Siang tiba. Sekretaris Yang? Ini, Mungkinkah dia benar-benar kenal orang dari grup Chung Siang? Kak Hao, apa yang sebenarnya terjadi? dia bukan siapa-siapa. Grup Chung Siang. Pasti mereka datang untukku. Kak Hao, kamu hebat sekali. Di sekolahmu ini, kompetisi startup Keshu. Engkau bahkan bisa membuat grup Chung Siang. Mendukungmu. Santai saja, jangan pamer. Suye, masa indahmu segera berakhir. Sekarang orang grup Chung Siang sudah datang, kau tak bisa berpura-pura lagi. Hari ini, akan kuperlihatkan pada semua orang identitas aslimu. Suye,
Kakao ini putra mahkota grup Shengsheng. Kau berlagak di hadapannya, bukankah kebohonganmu akan ketahuan? Nanti siapa yang ketahuan bohong? Masih belum pasti. Kau masih berani membantah? Halo, Sekretaris Yang. Anda kenal saya? Wah, orang penting udah lupa ya. Saya Suhao. Anda lupa? Kita pernah minum bersama di sebuah pesta. Ada masalah? Sekretaris Yang, di sini ada orang yang mengaku sebagai putra grup Chungxiang kita. Merusak reputasi grup kita. Siapa yang berani sekali? Berani-beraninya mengaku sebagai putra perusahaan. Sekretaris Yang. Dia orangnya. Dia orangnya. Lalu, bagaimana kalian ingin menanganinya? Menghadapi orang seperti dia, jangan sekali-kali dimaafkan dengan mudah. Sekretaris Yang. Suye, mengingat kita adalah teman sekamar, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Sekarang, segera turun dan berlutut untuk meminta maaf padaku. Aku akan memohon ampun kepada Sekretaris Yang agar memberimu hukuman yang ringan. Kamu siapa? Pantaskah aku meminta maaf padamu? Suye, apa kau tahu betapa besar masalah yang kau sebabkan? Sekarang ini bukan hanya sekedar memakatmu sayang. Bisa-bisa kau di blacklist. Setelah lulus, bahkan pekerjaan pun tak bisa kau dapat. Suye, kakak Hao memberimu kesempatan. Maka, hargailah itu. Jangan sampai menyesal pun tak ada gunanya. Mengingat kita adalah teman sekelas, aku bisa saja tak menertawakanmu. Tapi yang kusebutkan hanyalah fakta. Apa salahku? Orang yang seharusnya berlutut dan minta maaf adalah kau. Suye, sampai sekarang kau masih berpura-pura? Aku peringatkan kau. Cepatlah minta maaf pada kakakku. Berlutut dan minta maaf. Berlutut dan minta maaf. Suye, kalian lihat. Inilah keinginan semua orang. Turun sekarang juga. Berlutut dan minta maaf. Aku tak akan mempermasalahkanmu lagi. Aku juga akan minta ampun pada Sekretaris Yang. Melepaskanmu. Suye murid sepertimu. Benar-benar tak terselamatkan. Cepat minta maaf pada Suhao. Rasanya seperti berlari tanpa henti demi mengatasi rumor. Bagaimana kalian bisa yakin Sekretaris Yang akan mendengarkannya? Aduh, ayahku adalah Direktur Chungxiang. Sedikit muka ini. Sekretaris Yang harusnya masih akan diberikan padaku. Jangan nekat lagi. Sekretaris Yang tak menghormati kakak Hao. Masa akan menghormatimu? Orang harus tahu batas kemampuannya. Kalau kau terus berpura-pura, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sekretaris Yang, apakah kau akan menghormatinya? Baiklah, Suye. Kau memang mencari mati ya? Aku pun tak akan menghalangimu. Sekarang, aku akan menyuruh Sekretaris Yang untuk memblokirmu sepenuhnya. Bahkan pekerjaan menyapu jalanan pun tak akan mau menerimamu. Sekretaris Yang, orang ini bukan hanya mengaku sebagai tuan muda, tapi juga menghina saya dan bahkan meremehkan Anda. Untuk orang seperti ini, kita harus memblokirnya sepenuhnya. Biar dia tahu grup Chungxiang adalah entitas yang tak akan pernah bisa dia lawan. Benar kan? Keterlaluan. Bukan. Sekretaris Yang, kenapa kau memukul saya? Kau harus memukul dia. Kau salah orang. Memang kamu yang kupukul. Tuan Muda, Grup Chongqiang menyampaikan proposal investasi untuk Anda. Ini kontrak proyek serta modal awal wirausaha Anda. Sebesar 10 miliar. Apa? Apakah yang dikatakan Suye semuanya benar? Kalau ini benar, maka kita tamat. Ada satu hadiah lagi untuk Anda. Anda sangat perhatian. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Saya kembali bekerja dulu. Nah, sekarang kalian percaya? Hauge, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa sekretaris yang memperlakukanmu seperti itu, tapi memberi hadiah kepada Suye? Iya, Hauge. Apa sebenarnya yang terjadi? Itu 10 miliar. Benar, Hauge. Ayahku biasanya cukup rendah hati. Hanya beberapa direktur besar dari grup Chungxiang yang mengenalnya. Jadi wajar kalau sekretaris yang tidak mengenal ayahku. Bukan. Sedangkan soal alasan, memperlakukan Suye dengan sangat baik. Mungkinkah? Cantik sekali. Aku pernah melihat jam tangan ini. Harganya lebih dari 300.000. Sangat membosankan. Jam tangan lagi. 300.000.
Jam tangan 300.000. Suye, kamu disokong sugar mami. Kamu mengambil barang sugar mommy. Kamu masih saja sombong. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Disokong? Rumor apa lagi yang akan kamu buat? Kebohongan apa yang aku buat? Sekretaris yang ini pasti kamu yang menyuruhnya berakting kan? Barusan semua orang melihatnya. Kamu dan sugar mami itu mesra sekali. Kalau bukan disokong, lalu apa? Suye, kamu bahkan lebih bisa berpura-pura daripadaku. Dan lagi, sekretaris yang ini, dia tertarik pada bagian dirimu yang mana? Mengapa hal baik seperti ini tidak pernah sampai ke aku? Itu 10 miliar loh. Kamu percaya ini? Asal ambil satu kartu, lalu bilang punya 10 miliar. Kalau aku punya puluhan kartu, apakah aku punya ribuan miliar? Suye, ternyata pura-pura. Kamu benar-benar menjijikan. Suye, kamu sungguh sampah yang merusak suasana sekolah. Permainan berakhir. Kamu harus keluar dari sekolah. Fakta sudah jelas di depan mata kalian. Tapi kalian biarkan dia mengarang cerita seenaknya. Benar-benar mata kalian buta. Kamu masih berani membantah. Suye, apakah yang dikatakan Kak Hao tidak benar? Dari mana kamu dapatkan ini? Chongxiang Group yang mendukungmu. Ternyata kamu mengandalkan wanita kaya, pemakan nasi basi. Aku benar-benar salah menilaimu. Sepertinya kamu sudah memanjakan wanita kaya. Dengan cukup baik ya. Sudahlah Suye. Mimpi menjadi anak orang kayamu. Sudah cukup bukan? Akan kuberitahu kabar lain. Besok aku akan mengadakan di villa pemberian ibu sebuah pesta besar. Saat itu akan kuperlihatkan padamu. Apa artinya menjadi putra mahkota Chongxiang yang sebenarnya, sedangkan kamu hanyalah badut belaka. Kak Hao, bisakah kami ikut? Ya, tentu saja boleh. Aku akan mengundang beberapa alumni terbaik kita. Beserta mentor kita. Semuanya boleh datang. Luar biasa. Apa tempatnya cukup luas? Kita kan banyak orang bisa kemuat. Ya, betul. Aduh, itu kan Villa Ledongshan. Bahkan ratusan orang lagi pun muat. Villa Ledongshan. Sebagai hadiah dewasa untuk lulusan SMA. Bukankah ibuku sudah memindahkan villa ini? Ke atas namaku, kok tiba-tiba berubah menjadi tempat sewa? Untuk orang mengadakan pesta? Suye, jangan bermimpi. Bahkan jika ku bawa anjing liar pinggir jalan, takkan ku sertakan kamu. Di Villa Ledongshan, mana kamu mau? Adakan pesta? Lihat, terbongkar sudah. Di seluruh kota Su, hanya ada satu Ledongshan. Kamu bilang yang mana? Ledongshan Manor. Suye, setiap hari berpura-pura jadi tuan muda. Otaknya jadi bego ya? Hah? Kamu pikir Manor ini taman perumahanmu? Dan bawa beberapa lagi? Hah? Suye, kamu tidak tahu? Harusnya cari di internet. Aku khawatir banget sama IQ-mu. Nggak tahu kupingmu bermasalah atau otakmu yang bermasalah. Besok, aku akan bawa mobil Ferrariku keluar, ajak kalian foto-foto dan jalan-jalan. Wah, astaga! Ferrari, itu kan cuma ada di Beijing mobil mewah. Katanya mobil mewah ini, meski beli bakos, harganya tetap ratusan juta. How ye? Kamu keren banget. Emang pantas dijuluki pangeran pertama grup Chongxiang. Hauje, bisa ku ikut jalan-jalan? Aku belum pernah lihat mobil ini. Ini bukti kalian belum lihat dunia kan? Oke, kan udah posting di medsos. Dari dulu, keren banget. Kalian yang bisa numpang mobil itu, bisa pamer seumur hidup. Hauje, saya kan janji mau ajak aku naik. Bawa aku dong. Semua jangan buru-buru. Nanti, semua dapat giliran untuk mencoba. Suye, sekarang wajahmu panas nggak? Harus tanya kepala pelayan biar jelas. Apa yang sebenarnya terjadi? Gimana bisa mobilku jadi punya Su Hao? Suye, mau pergi gitu aja? Kalau benar-benar mau ikut, sekarang berlututlah dan akui identitas aslimu dengan jujur. Jangan sok-sokan lagi. Mungkin aku kasih kesempatan. Iya kan? Bukan Su ya, kamu tuh dikasih muka malah nggak tahu diri. Sudahlah, oke. Nggak usah dihiraukan. Datang ke pesta sama orang begitu. Ku mah bikin malu. Iya tuh, Hauge. Orang macam dia nyelundup ke Manor, paling cuma fotoan. Buat medsos. Bilang Manor itu punyanya. Halo, Nek. Ada kabar bagus buatmu? Buat rayain usaha barumu. Besok ibu mau adain perayaan besar. Di Ledongshan Manor buat kamu. Nanti, ibu bakal undang semua. Orang penting di kota Su. Biar semua lihat. Anak ibu tuh hebat banget. Ledongshan Manor?
Bukannya itu disewain buat pesta orang lain? Apa maksudmu, nak? Kebunmu. Mana mungkin ibu menyewakannya kepada orang lain? Lagi pula, keluarga kita belum sampai kekurangan uang. Harus menyewakan kebunmu kepada orang lain demi uang. Menarik sekali. Shuhao, besok kehormatanmu akan hancur. Ibu, pelari yang ibu berikan kepadaku itu di mana? Sudah dikirim untuk perawatan. Ada apa? Kalau kamu mau mengemudikannya, langsung telepon saja ke putri kepala pelayan. Telepon saja. Ibu sedang dipijat. Aku tidak bisa bicara dulu denganmu, ya? Benar-benar semakin menarik. Shuhao, besok, setelah tiba di perkebunan, akan kulihat bagaimana caramu terus berpura-pura. Sudah waktunya untuk membuatmu kehilangan reputasi pengacara Zhang. Aku ingin tahu siapa di keluargaku yang membantunya diam-diam. Tolong selidiki Shuhao untukku. Semakin detail, semakin baik. Baik. Xiangnan, kamu bilang, setelah pesta hari ini selesai, minta uang dari Shuhao, apakah dia akan memberikannya kepada kita? Kenapa tidak bisa? Dia kan tidak kekurangan uang. Bukannya waktu itu dia sudah bilang, minggu ini dia akan mengembalikan uangnya. Benar juga. Kamu yang minta dulu. Kenapa aku yang harus minta dulu? Aku tidak mau. Kamu saja yang minta. Kamu saja. Pasti kamu yang minta duluan. Kan kamu yang pertama kali mengusulkan pinjaman uang padanya. Kamu? Aku mengusulkan kamu. Aku kan tidak memakainya. Uangmu lebih sedikit. Aduh. Siapa? Halo, Kakak Hao. Ya. Anda sudah sampai di perkebunan? Ah, baik. Kami berdua segera ke sana. Baiklah. Sudah sampai. Ayo pergi, ayo, cepat. Hello, Tuan Muda. Berkas yang Tuan minta saya selidiki. Sudah saya kirim ke ponsel Tuan. Ada satu hal. Anda pasti tidak akan menyangka. Putri kepala pelayan, Wang Weiwei. Baru 2 hari yang lalu, Shuhao membawa Wang Weiwei ke rumah sakit untuk menjalani operasi aborsi. Apa? Tempat ini bagus sekali. Cantik sekali ya. Astaga. Kak Hao, ini benar-benar rumahmu? Kak Hao? Memang hanya kamu. Astaga, tempat ini cuma hadiah kedewasaanku. Shuhao, aku tidak menyangka. Kamu sangat berkemampuan. Aku sudah tahu semuanya. Ternyata Shuhao diam-diam dari QC sering main master. Bahkan dia juga berhubungan dengan Wang Weiwei. Sebentar aku tanya dia langsung. Kamu sibuk dulu saja. Aku masuk sendiri. Baik. Wah, Zuye. Kenapa? Apa kamu berubah pikiran? Begini saja, kamu berlutut, lalu minta aku membawamu masuk. Suyeng, milikilah harga diri. Jangan-jangan dia mau memanfaatkan statusnya sebagai teman sekamar Kak Hao untuk menyusup masuk. Dasar tidak tahu malu. Aku benar-benar jengkel. Suye, urusan sekolah saja belum selesai. Bisakah kamu tenang? Ini bukan tempatmu berulah. Cepat pergi. Pergi. Kalian memang lucu. Aku pulang ke rumah sendiri, perlu menyusup masuk. Baiklah, Suye, kamu mulai lagi. Apa semua barang milikku akan kamu klaim sebagai milikmu? Ini hadiah kedewasaan dari ibumu. Katanya ini milikmu, buka pintunya. Biar kulihat caramu masuk. Suyeng, ya bukannya kamu cuma ingin masuk. Jujur saja tidak memalukan. Mengingat dulu kamu cukup baik padaku. Menyusup saya, ikut kami masuk. Lihat-lihat dari sudut tak. Coba kamu dengarkan, apa ini ucapan kacau? Dia malah berlagak. Identifikasi berhasil. Selamat datang di rumah, Tuan Muda. Bagaimana dia bisa masuk? Ini tidak mungkin. Ada robot juga. Memanggilnya Tuan Muda apa ya? Apa ini benar rumahnya? Jangan-jangan anak ini juga menyuruh orang lain menyusup masuk? Untung aku tahu latar belakangmu. Kalau tidak, aku benar-benar akan tertipu. Dia pasti menggunakan cara licik. Licik. Semuanya, jangan panik dulu. Ikuti aku masuk dulu. Nanti akan kutanya orang tuaku untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Baik. Verifikasi identitas berhasil. Selamat datang, Wang Weiwei. Anda telah membersihkan aset ini sebanyak 36 kali. Terus semangat. Wang Weiwei. Kenapa Wang Weiwei? Selain itu, pembersihan apa ini? Autentikasi berhasil. Selamat datang pulang, Tuan Muda. Mungkinkah? Zuye,
Ah, Suye. Benar-benar tidak menyangka kamu bisa masuk. Tapi, aku tebak kamu malam ini melamar sebagai pekerja sementara. Ngomong-ngomong, semuanya. Maaf sekali ya. Barusan aku sudah benar-benar tanya orang tuaku. Aku biasanya tidak tinggal di perkebunan ini. Dan juga tidak ada orang lain yang tinggal. Hanya ada satu penjaga pintu gerbang. Sama seperti yang malam ini, pesta yang diadakan sementara ini. Apa? Pelayan? Koki? Semuanya direkrut sementara. Bahkan kalau aku pekerja sementara yang melamar, lalu kenapa? Pekerja sementara juga mengandalkan dua tangan sendiri untuk mencari uang dan hidup. Su Hao, dengan hak apa kamu memandang rendah pekerja sementara? Lihatlah. Suye, aku hanya asal bicara saja. Kok kamu jadi tersinggung sih? Dia marah lagi. Suye, jangan salah paham. Yang kami pandang rendah bukan pekerja sementara. Yang kami pandang rendah adalah orang yang sombong. Benar. Orang lain bekerja untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarga. Kamu bekerja untuk Heimer. Apakah itu bisa disamakan? Benar. Aku sombong. Bukankah yang sombong itu kalian? Suye, aku sangat meremehkan. Si kamu yang sombong dan miskin ini, bukankah kamu pekerja sementara? Cepat pergi dan kerjakan tugas pokokmu. Nak, masuk ke sini sebentar. Aku harap kalian nanti masih bisa tertawa. Lihatlah. Tidak bisa berpura-pura lagi. Kamu malah menelepon. Mama, Nak, kau benar-benar membanggakan Mama. Dengar-dengar dari sekretaris yang, kau tidak hanya juara pertama, tapi nilaimu juga jauh mengungguli yang lain. Belakangan ini, tapi Mudiaka makan-makan, sering membanggakanmu pada orang. Dia sangat senang. aku tidak sehebat itu. Hanya sedikit mendapat manfaat dari keluarga. Kalau bukan karena beberapa bantuan dari orang-orang berbakat itu, aku tidak bisa menyelesaikannya seperti ini. Sudahlah, jangan terlalu rendah hati di depan Mama. Oh ya, halaman depan sudah kuserahkan pada Wewe dan ayahnya. Mereka yang menerima tamu adalah guru dan teman sekolahmu. Nanti, Mama akan mengajakmu menemui orang-orang penting kota Su. Biar mereka semua iri melihat. Mama punya anak yang begitu hebat. Baik, kalau begitu aku pergi dulu, Ma. Iya, pergilah. Mama tidak ikut denganmu. Tuan muda, Anda sudah kembali. Jelaskan, apa yang sebenarnya terjadi? Aku dan ibuku mempercayai Anda, kepala rumah tangga, baru menyerahkan perawatan istana ini. Kepala Anda, Wang Weiwei, kau berani berkhianat? Tuan muda, saya salah. Saya hanya terlalu mencintainya. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Saya masih harus melunasi hutang kartu kredit. Berhutang. Gajimu sebulan hampir 20.000 yuan. Masih bisa berhutang kartu kredit? Gaji saya pada dasarnya dihabiskan untuk Su Hao. Berhutang kartu kredit juga karena dia beberapa hari ini memaksaku untuk menarik tunai. Saya mengangsur setiap bulan harus membayar lebih dari 10.000. Totalnya harus dilunasi dalam 1,5 tahun. Apa kamu bodoh? Aku tanya lagi, beberapa waktu lalu, apakah kamu pergi ke rumah sakit untuk aborsi? Apakah anak itu milik Su Hao? Tuan muda, Anda sudah tahu semuanya. Mari. Kamu lihat baik-baik, Su Hao punya pacar. Perempuan yang bersamanya sekarang adalah pacarnya. Untuk seorang pria brengsek seperti dia, mengorbankan segalanya. Apakah menurutmu itu sepadan? Tuan muda, jangan bercanda dengan saya. Perempuan ini bukankah adik perempuannya? Menurutmu, aku akan membohongimu. Mari. Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Ini juga akunnya. Aku tidak menambahkan akun ini. Dia ternyata punya 2 akun. Dia menipuku. Dia benar-benar membohongiku. Serahkan masalah ini padaku. Nanti aku akan memintamu keluar. Keluarlah. Mengerti? Kalau Topeng, kepalsuan pria brengsek ini tidak dibuka, tak tahu berapa banyak lagi orang yang akan terluka. Kamu sembunyi dulu di dalam. Wah, Kak Hao, bisakah kamu bawa Ferrarimu untuk mengajak kami jalan-jalan? Tidak masalah. Tentu saja bisa. Hebat, Kak Hao. Dengar itu, Suye. Kak Hao bilang akan mengajak kami jalan-jalan. Apa kamu ikut? Hah? Wah,
mobil ini tidak punya banyak kursi. Kamu harus lari di belakang saja. Tidak usah. Aku punya mobil. Suye, apakah kamu itu mobilmu? Astaga, mobil ini benar milik Suye? Jangan-jangan Suye ini benar-benar anak orang kaya yang menyamar. Tuan Muda, ini kunci mobilmu. Semoga kalian bersenang-senang. Suye, Bukannya kamu bilang mobil ini milikmu? Kenapa sekarang kuncinya kamu berikan ke kakakku? sesaat tadi aku sampai mengira dia anak orang kaya. Ternyata hanya pura-pura. Suye, sikapmu berpura-pura tadi sangat memuakan. Suye, perhatikan baik-baik. Ini adalah perbedaan antara kita. Mobil ini cuma yang paling biasa di garasi rumahku. Tapi ini tetap sesuatu yang seumur hidupmu tidak akan pernah bisa kamu raih. Bukan milikmu kan? Kamu tidak sadar diri ya? Kakak kau, kamu sudah janji akan mengajakku mencobanya. Ayo cepat, biarkan aku mencoba. Baik. Minta tolong. Minggir sebentar. Silakan. Wah, mobilnya keren banget. Lebih keren dari di foto. Semuanya jangan buru-buru. Malam ini semua dapat giliran. Pelan-pelan. Kakak kau, aku mau jadi ajudanmu seumur hidup. Kakak kau, aku harus mengubah mobil ini seumur hidupku. Aku tidak akan menyesal meski mati. Wah, benar-benar cantik sekali. Suye, kamu lihat? Ini perbedaanmu dengan Tuan Muda Su. Tuan Muda Su bisa menepati janjinya, sementara kamu cuma bisa bicara besar. Setelah urusan ini selesai, aku akan membuat sekolah mengeluarkanmu. Dan akan kutandai di arsipmu kalau kelakuanmu bermasalah. Silakan sesukamu. Jika ingin seseorang hancur, biarkan dulu dia menjadi sombong dan gila. Pengacara Zhang, datanglah ke Bila. Bawa semua bukti yang kamu kumpulkan. Aku akan membongkar kebohongan Shu Hao di depan umum. Sayang, hari ini kamu senang kan? Kamu sudah senang. Bukankah aku juga berhak untuk bersenang-senang sedikit? Sudah berapa lama kita berpacaran? Bukankah sudah waktunya kamu memberikannya padaku? Bagaimana kalau aku malam ini kita menyewa kamar hotel? Kamu sudah pulang ke rumah. Mengapa tidak di dalam kebun? Siapkan satu kamar untukku. Aku takut ibuku salah paham. Kalau begitu, baiklah. Kamu setuju? Sungguh si playboy. Tuan Muda Shu, tidakkah kamu ingat? Dia yang tulus padamu. Wang Weiwei yang berkorban itu. Bagaimana dia bisa tahu Wang Weiwei? Aku tidak paham apa yang kamu bicarakan. Wang Weiwei yang mana? Aku sama sekali tidak kenal. Tidak kenal ya? Kalau begitu, akan kubicarakan baik-baik. Gadis ini, dengan bodohnya di sini, menghabiskan semua uang kerjanya untukmu. Bahkan dirinya terlilit utang kartu kredit. Membantu mengkuri kunci kebun ini, membawakan mobil ini untukmu. Suye, apa yang kau omongkan? Ini fitnah. Awas, ku masukkan kau ke penjara. Suye, jangan kira kau bisa memfitnah Kahau, lalu kami percaya padamu. Kau cuma karyawan. Segera pergi kerja. Kurasa dia cuma iri pada Kak Hao. Jadi cari cara memfitnah Kak Hao. Kau memang hina. Enggak. Suye, kau tak tahu malu ya? Kau cuma tak terima melihat aku dekat dengan Kahau. Ketahuilah, malam ini aku akan memberikan kepertamaanku pada Kahau. Lupakan saja niatmu. Kau takkan bisa menandingi Kahau selamanya. Dengar ya Suye, kalau bukan karena kita sekamar, sudah lama kau usir keluar.
Kalau kau masih bicara sembarangan, sekarang juga kupanggil satpam mengusirmu. Apa yang kau tertawakan? Kurasa kau sudah gila. Aku tertawa karena kebodohanmu, tertawa pada kebegoanmu. Kau dibodohi oleh kebohongannya, ya kan? Hari ini akan kuperlihatkan siapa sebenarnya Xu Hao ini. Keluarlah. Orang ini, kau kenal? Bagaimana? Kamu kenal dia? Siapa ini? Kok pakaiannya kayak pelayan? Suye, ini bukan teman yang kamu cari kan? Ayo, katakan pada mereka. Siapa kamu? Xu Hao, kamu beritahu aku. Siapa dia? Jangan tarik aku, bicaralah di sini. Wei, jangan cari masalah. Dia memang adik kandungku. Aku mengajak adik kandungku keluar untuk melihat dunia. Sekarang aku main dengan adik kandungku. Kamu juga mau ikut campur? Adikmu? Xu Hao, kamu anggap aku bodoh ya? Dia itu pakarmu. Xu Hao, aku memberikan semua gajiku untuk kamu pakai. Untuk mempertahankan gaya hidupmu, sampai pakai kartu kredit memberimu uang tunai. Begitukah caramu memperlakukan aku? Jangan asal bicara. Kamu pasti satu tim dengan Suye. Kalian berdua ingin menjatuhkanku ya? Ku beritahu kalian berdua. Jangan harap. Kalian berdua tak akan berhasil. Aku asal bicara? Hal dulu kamu tidak akui kalau kejadian hari ini. Mau pura-pura, aku pun berikan kartu akses manor milikku padamu. Mau pamer bahan? Aku bawa mobil tuan muda untukmu. Kamu malah mengkhianatiku. Apakah kamu masih manusia? Kak Hao kan bukan tuan muda. Kok malah pakai uang perempuan? Apa aku salah dengar? Perempuan itu bilang manor dan mobil ini dipinjamkan ke Kak Hao pamer. Apa ini palsu? Ya, kalian masih ingat? Saat itu ketika membuka pintu, sensor suara pintunya adalah Wang Weiwei. Ya, layan itu. Kau gila, ya? Xu Hao, kau berani memukulku? Aku baru saja mengalami keguguran karena kau. Sampai sekarang tubuhku belum pulih. Kau malah memukulku? Apa kau masih manusia? Memukul anak? Xu Hao, bukannya kau bilang dia kakakmu? Aku. Aduh, ini terlalu heboh. Jadi, dua wanita ini, satu mengira Kyuchi adiknya, satu lagi mengira dia kakaknya. Xu Hao ini menipu keduanya. Inikah yang disebut ahli manajemen waktu? Wang Weiwei, kau benar-benar gila. Ada urusan. Kita bicara di tempat lain. Mau apa? Jangan usir aku. Ayo pergi. Xu Hao, Wang Weiwei adalah bagian dari keluargaku. Tak boleh kau perlakukan seperti ini. Apalagi urusan ini belum selesai. Kau tak boleh pergi. Apa yang kau mau lakukan? Zhang? Des Bapak pengacara Zhang. Apa penyebab kedatangan Anda? Tentu saja aku yang memanggilnya. Hari ini aku akan menguliti habis. Sampai tak tersisa. Siapa sebenarnya dirimu? Xu Hao, sekali lagi kusampaikan pemberitahuan di sini. Saat yayasan berikan pendanaan untukmu, sudah kukatakan padamu. Semua uang dari yayasan harus kau kembalikan sepenuhnya. Batas waktunya 7 hari. Tidak. Bukan seperti itu. Bagaimana bisa begini? Hari ini sudah hari ketiga keterlambatanmu. Xu Hao, jika kau sengaja menunda lagi, saya akan mengambil tindakan hukum dan mengajukan banding terhadapmu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Semua itu bohong. Wang Weiwei, kamu, Wang Weiwei. Kamu pasti berkomplot dengan Suye buat menjatuhkanku kan? Ku beritahu kalian berdua. Tidak mungkin. Ayahku adalah orang terkaya di grup Chongxiang, direktur utama. Leidongshan Manor, kuga milikku. Hadiah dewasa dari ibuku. Dan mobil ini juga punyaku. Jangan kalian tertipu olehnya. Kalian bertiga. Semua yang kamu ucapkan bisa menjadi bukti. Xu Hao, silakan lanjutkan bicaramu. Halo. Siswa Xu Hao di sekolah selalu berprestasi akademik dan berakhlak baik, ramah, dan bijaksana. Benar, mana mungkin dia melakukan hal-hal ini? Betul sekali. Permisi, Anda pengacara siapa? Saya pengacara Yayasan Pengentasan Kemiskinan Changxiang. Saya juga pengacara pendiri yayasan tersebut. Ini kartu nama saya. Nama saya Zhang Tao. Kalau begitu, Xu Hao adalah penerima bantuan yayasan. Namun, dia malas dan tidak punya kemampuan menipu atasan dan menyembunyikan kesalahan. Lebih dari seminggu yang lalu, kami telah menghentikan bantuan untuk 7 hari yang lalu.
Bukan waktu itu. Kita meminjamkan uang padanya. Ya. Suhao, berani-beraninya kau menipuku. Aku meminjamkanmu lebih dari 8.000 yuan. Kembalikan uangku. Bukan. Dan 2.500 yuan milikku. Berikan padaku. Kalian juga dipinjami uang oleh Suhao? Suhao, aku meminjam kamu peti sucuan. Jadi katanya minggu ini dikembalikan. Uangnya mana? Dan 2.200 yuan milikku. Cepat transfer sekarang. Aku cuma punya 300 yuan. Kau malah memaksa aku mentransfernya padamu. Suhao, kamu ini masih manusia tidak sih? Apa kau masih manusia? Kembalikan uangnya. Pura. Kau malah pakai kacamata. Tak tahu apa perasaanmu sekarang? Inikah murid teladan yang kau bangga-banggakan? Murid yang kau anggap kebanggaan. Sekarang? Aku, ya. Bahkan jika aku salah menilai, Suhao memang brengsek. Tapi kau juga sama brengseknya. Oh ya? Kalau begitu, kita lihat nanti. Ayo pergi. Sudah cukup. Uangnya habis untuk dia. Ngapain kau minta padaku? Minta sama dia. Sinding. Tidak, dia tak pernah memberiku uang. Jadi aku masih sekali memberi hadiah kecil saja. Benar-benar tidak. Mau kabur lagi? Uang Suhao buat Ferry, barang. Curian dariku semua. Serahkan semua barang yang dia beli untukmu. Tidak ada. Dia tak pernah membelikanku apa-apa. Tidak. Lalu ini apa? Ini pemberian Suye. Bukan dia. Kuakui baru kau menyesal saat sudah terlambat. Hari ini kuhajar kau sampai mati. Lepaskan aku. Kubunuh kau. Dasar kau habisin uangku. Kalau tahu begini, ngapain mulai dari awal? Direktur grup Chung Xiang tiba menyampaikan ucapan untuk Tuan Muda Susuye. Sudah bertemu Tuan Muda Su. Suye, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku yang tidak menghargaimu, hingga dibuat sengsara oleh Suhao. Bahkan, menghilangkan hadiah pemberianmu. Hilang ya, sudah. Apa yang berlalu biarlah berlalu. Alasanku datang ke sini hanya karena tak ingin kau celaka. Mulai saat ini, kita hidup di dunia berbeda. Sedangkan aku telah menjadi sosok yang tak terjangkau oleh diri. Suye. Para hadirin, hari ini saya mengundang kalian hanya untuk satu hal. Memperkenalkan pada semua orang. Inilah putra saya, Suye, penerus grup Chung Xiang masa depan. Silakan masuk semua. Dia benar miliarder. Sialan. Dia ternyata tidak berbohong. Semua ucapannya benar. Kita salah paham tentangnya. Dia menyembunyikan diri sedemikian rupa. Sekaya ini. Kehidupan sehari-harinya nampak sangat sederhana. Suye, kau menipuku dengan kejam. Aku takkan menyerah padamu. Aku pasti akan merebutmu kembali.